Bab 558. Memangnya kamu siapa? Suasananya tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Di samping, Siwon tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Saudara Ye, kamu ingin menjadi menantu klan keluarga Tang, ini bukan hal yang sederhana." Mile tersenyum dan berkata, "Tidak masalah, aku bersedia bekerja keras." Siwon menggelengkan kepalanya sedikit. Kita lanjutkan ke topik inti. Mile memandang Siwon, berkata sambil tersenyum, "Saat ini apa peran penguasa kota?" Siwon tersenyum kecil, "Saudara Ye, jangan khawatir, aku tidak serakah terhadap harta karun ini. Kali ini aku hanya membantu nona pertama keluarga Tang, mengundang saudara Ye datang berbicara." "Bicara?" Mile mengangguk, "Kalau begitu bicaralah. Orang aku ini sangat rasional." Siwon tersenyum dan berkata, "Kalian berdua bicaralah, aku akan pergi melihat angin." Setelah berbicara, dia bangkit dan pergi. Setelah Siwon pergi, nona pertama Tang menatap langsung ke arah Mile, "Harus bagaimana baru kamu bisa bersedia menyerahkan harta karun itu?" Alasan mengapa dia tidak menggunakan kekuatan adalah karena di kota Ordo ini, dia tidak bisa menggunakan kekuatan. Di sini bukan klan keluarga Tang, apalagi kota Shenwu. Begitu dia menggunakan kekuatan, Ordo Aliansi pasti akan campur tangan. Dan pada saat itu, klan keluarga Tang akan bertarung dengan Aliansi Ordo, dan Mile akan mendapat keuntungan lagi. Mile tersenyum dan berkata, "Nona pertama Tang, aku ingin bertanya, apakah keluarga Tang kamu tahu harta karun macam apa ini?" Nona pertama Tang berkata dengan suara rendah, "Jika tidak tahu sesuatu, mana mungkin kami menghabiskan harga yang begitu besar untuk mengambilnya?" Mile tersenyum dan berkata, "Aku ingin mendengar detailnya." Setelah hening sejenak, nona pertama Tang berkata, "Benda 5 dimensi." Mile bertanya, "Apa lagi?" Nona pertama Tang memandang Mile, "Apakah ini tidak cukup?" Mile tertegun, lalu menggelengkan kepalanya, "Kalian benar-benar membuatku ketakutan. Benda 5 dimensi." Rupanya, pemikiran orang-orang ini tentang menara penjara alam ini adalah benda yang berasal dari 5 dimensi. Setelah itu, mereka tidak tahu apa-apa. Nona pertama Tang tiba-tiba berkata, "Tuan Muda Ye jelas tahu lebih banyak dari aku, kenapa tidak mengatakannya?" Mile berkata, "Tidak tahu bagaimana memanggil nona pertama Tang. Memanggilmu seperti itu sepanjang waktu, rasanya agak tidak sopan." Nona pertama Tang memandang Mile, "Lydia Tang." "Lydia Tang." Mile berkata dengan serius, "Nama yang bagus, luar biasa. Di zaman kuno ada awan, langit biru, awan putih dan bulan di dunia, bersinar di gunung dan sungai," kata Lydia. Lydia tiba-tiba berkata, "Tuan Muda Ye, apakah kamu benar-benar seorang kultivator pedang?" Mile memandang Lydia, "Tentu saja." Lydia menggelengkan kepalanya, "Kenapa aku merasa kamu sama sekali tidak terlihat seperti seorang kultivator pedang? Sebaliknya, aku pikir kamu lebih seperti kultivator murahan, sangat murahan, aku tidak bercanda." Mile. Lydia mengambil cangkir teh di atas meja dan menyesapnya, lalu berkata, "Mohon Tuan Muda Ye memperkenalkan harta karun itu padaku." Sudut mulut Mile terangkat sedikit, "Nona Tang, kenapa tidak masuk dan lihat sendiri?" "Masuk sendiri?" Mata Lydia sedikit menyipit. Pada saat ini, aula tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Setelah beberapa saat, Lydia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Tuan Muda Ye, apakah kamu tidak takut aku akan mengambilnya setelah aku masuk?" Mile berkata dengan serius, "Tidak takut, karena aku percaya pada karakter Nona Tang." Lydia menatap langsung ke arah Mile, "Aku takut, karena aku takut setelah aku masuk, aku tidak akan bisa keluar."
Mile tersenyum dan berkata, Nona Tang tidak percaya padaku. Lydia mengangguk, aku benar-benar tidak percaya. Mile. Lydia berkata dengan tegas, Tuan Muda Ye, kamu adalah orang yang cerdas, aku tidak ingin basa-basi. Benda di tubuhmu, klan keluarga Tang aku tidak akan menyerah, dan tidak hanya klan keluarga Tang aku, tetapi juga banyak kekuatan tak dikenal yang memiliki ide terhadap harta karun ini. Tuan Muda Ye, jika harta ini tetap padamu, bagimu itu adalah sebuah momok, apakah kamu tahu? Mile mengangguk, aku tahu. Lydia menatap Mile, Tuan Muda Ye bukan orang bodoh, menyimpan harta karun ini sepanjang waktu. Aku pikir bukan karena keserakahan, tetapi karena alasan lain. Mile tersenyum, di antara alisnya, sebuah menara ilusi kecil tiba-tiba muncul. Melihat menara ilusi ini, mata Lydia sedikit menyipit. Mile tersenyum dan berkata, Nona Tang, ini harta karun yang kamu inginkan. Lydia memandang menara kecil itu, tangan kanannya mengepal perlahan, tetapi setelah beberapa saat lalu melepaskannya. Apa maksud Tuan Muda Ye? Mile berkata dengan serius, Nona Tang, aku dapat memberitahumu, jika harta karun ini jatuh ke tanganmu, itu akan membawa bencana bagi klan keluarga Tang kamu, apakah kamu percaya? Lydia menggelengkan kepalanya, kamu tidak tahu apa-apa tentang kekuatan klan keluarga Tangku. Mile tersenyum dan berkata, kamu tidak tahu apa-apa tentang kekuatan dan bahaya menara ini. Lydia memandang Mile, Mile menyimpan menara penjara alam dan berkata, Nona Tang, apakah kamu tahu apa yang terjadi pada Star Territory Wei yang di hari itu? Lydia berkata, tahu sedikit. Mile tersenyum dan berkata, kalau begitu, apa kamu tahu mengapa tubuh asli Star Lord itu tidak berani pergi ke Star Territory Wei yang saat itu? Lydia memandang Mile tanpa berbicara. Mile berkata, Nona Tang, siapapun yang menginginkan menara ini tidak akan berakhir dengan baik. Sejujurnya, aku mungkin tidak berakhir dengan baik di masa depan. Dan sekarang, bukan aku tidak memberikannya kepadamu, sebaliknya, aku tidak bisa memberikannya padamu. Lydia sedikit mengernyit, kenapa? Mile tersenyum dan tidak berbicara. Wajah Lydia sedikit berubah. Menara itu telah mengenalimu sebagai tuannya. Mile mengangguk, ya. Lydia berkata dengan sungguh-sungguh, untuk mendapatkan harta karun ini, kamu harus dibunuh lebih dulu. Mile berkata, ya. Lydia memandang Mile, kenapa kamu bicara begitu banyak denganku? Mile tersenyum dan berkata, aku ingin menghilangkan pemikiranmu untuk memenangkan harta karun ini. Lydia menggelengkan kepalanya, tidak mungkin, meskipun aku menyerah, keluarga Tang aku akan mengutus orang lain untuk datang. Dan juga, Tuan Muda Ye, meskipun aku percaya padamu, klan keluarga Tang aku akan tetap tidak akan membiarkan menara ini jatuh ke tangan kekuatan lain, seperti aliansi Ordo, seperti klan siluman. Mile tersenyum sedikit, apa yang akan Nona Tang lakukan selanjutnya? Lydia tertawa, bersiap untuk menonton pertunjukan. Mile sedikit mengernyit, pada saat ini, Lydia berkata, Tuan Muda Ye, seperti yang kamu katakan, harta karun di tubuhmu ini tidak sederhana, tentu saja, kamu juga tidak sederhana. Seperti yang dikatakan, aku telah memburon kamu atas namaku sendiri. Siapapun yang dapat membunuhmu akan dihadiahi 3 senjata dewa alam keberuntungan dan 5 juta kristal dewa. Tidak hanya itu, aku juga telah mengungkapkan keberadaanmu, dan sekarang diperkirakan sudah banyak orang yang berkumpul di luar kediaman penguasa kota. Mile terdiam. Lydia berkata lagi, Tuan Muda Ye, jangan pernah berpikir untuk menyerangku. Jika kamu membunuhku, orang-orang yang dikirim oleh klan keluarga Tang mungkin tidak akan menggunakan cara lunak yang seperti aku lakukan. Dan juga, Tuan Muda Ye, kamu masih tidak bisa membunuhku.
Sekarang jika itu aku akan segera melarikan diri, karena Master Aliansi Ordo seharusnya sudah dalam perjalanan kemari. Tidak hanya Aliansi Ordo, tetapi juga Master dari klan siluman mungkin akan segera datang. Mile bangkit, dia mengacungkan jempol ke Lydia. Nona Tang, strategi yang bagus. Lydia menatap langsung ke arah Mile, berkata sambil tersenyum, dibandingkan dengan Tuan Muda Ye, aku masih tertinggal jauh. Sekte pedang dipermainkan dalam telapak tangan, kecerdasan ini tidak biasa. Pada saat ini, Mile tiba-tiba menghilang. Lydia tersenyum dingin, tubuhnya tiba-tiba menjadi ilusi, tidak hanya dia, tetapi ruang hampa di sekitarnya juga ilusi pada saat ini. Tampak jelas, dia ingin berteleportasi melalui ruang hampa ini. Sekarang, dia tidak ingin bertarung dengan Mile, karena tidak ada artinya. Karena Mile dan harta karun itu tidak sederhana, maka biarkan Mile bertarung dengan orang lain saja. Klan keluarga Tang menonton drama di belakang, kemudian menunggu kesempatan baru bertindak. Dan pada saat ini, wajah Lydia tiba-tiba berubah, karena ruang hampa di sekitarnya tiba-tiba kembali normal. Saat Lydia hendak menembak, sebilah pedang sudah berada di antara alisnya. Lydia menatap Mile, bagaimana kamu melakukannya? Tanpa basa-basi, Mile meraih bahu Lydia dan melemparkannya ke menara penjara alam. Di dalam menara penjara alam, Lydia melihat sekeliling dengan waspada. Dia tahu, di sini harusnya adalah harta karun itu. Ruang hampa buatan. Pada saat ini, seorang gadis kecil muncul di depan Lydia, itu adalah Lily. Melihat Lydia, Lily tertegun, lalu berbalik dan melarikan diri, menghilang dalam sekejap mata, tetapi segera, dia muncul di depan Lydia lagi, tetapi pada saat ini, ada pedang di tangannya. Melihat Lydia, Lily juga berjaga-jaga. Lydia menyipitkan matanya sedikit dan hendak menyerang. Saat ini, kekuatan misterius tiba-tiba menyelimutinya. Kekuatan aturan Tao tingkat 1. Dengan munculnya kekuatan ini, Lydia menyadari dirinya tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat ini, wajah Lydia akhirnya berubah. Lebih tepatnya, sedikit panik. Hanya saja, pada saat ini dia menyadari dirinya seperti tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Lydia berangsur-angsur menjadi tenang, dan di seberangnya, Lily mengawasinya dengan waspada. Di luar menara penjara alam. Begitu Lydia menghilang, Siwon tiba-tiba masuk. Dia menatap Mile, di mana Nona Tang? Mile tersenyum dan berkata, Nona Tang menyuruhku untuk tidak mengatakannya. Mata Siwon sedikit menyipit, Tuan Muda Ye, sebaiknya kamu bicara dengan baik. Mile berjalan ke depan Siwon, berkata sambil tersenyum, penguasa kota Liu, ini rahasia aku dan Nona Tang. Siwon menatap langsung ke arah Mile, bagaimana jika aku bersikeras ingin Tuan Muda Ye mengatakannya? Mulut Mile sedikit terangkat, memangnya kamu siapa? Suara itu jatuh, sebilah pedang terbang tiba-tiba terbang ke arah kanan. Puff! Dalam sekejap, di ruang hampa sebelah kanan, sebuah kepala berdarah jatuh. Pada saat ini, Siwon sudah mundur di luar aula, di matanya ada sedikit ketakutan. Mile berjalan menuju luar aula, Siwon tiba-tiba berkata, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Mile tertawa, bukan urusanmu. Setelah selesai berbicara, orangnya sudah muncul di luar kediaman penguasa kota. Di samping Siwon, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul, Tuan, apakah kamu ingin membuatnya tetap tinggal? Siwon menggelengkan kepalanya, tidak bisa membuatnya tetap tinggal. Meskipun tetap tinggal, juga tidak ada gunanya. Bunuh dia, malah memperburuk masalah, apalagi kita tidak bisa membunuhnya.
Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam, "Jangan bilang orang ini membunuh nona pertama keluarga Tang." Siwon menggelengkan kepalanya, "Kamu pergi beritahu para master klan keluarga Tang di luar kota. Biarkan mereka menangani sisanya sendiri." Orang tua itu sedikit mengangguk, berbalik dan pergi. Mile tidak pergi secara diam-diam, karena dia harus membuat masalah. Semakin besar masalah yang dia buat, Lindsay dan yang lainnya di kota Senlu akan semakin aman. Dia harus menarik kebencian. Mile terhuyung-huyung keluar dari kediaman penguasa kota. Di depan pintu, dia melihat sekeliling, ada banyak aura kuat di kegelapan. Mile tiba-tiba tertawa, "Aku adalah Mile Ye, aku di sini, kemarilah, mohon bunuh aku." Bersambung.